Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Getih Ireng Abdi Lembut, karya dari Dio Seta. Teman-teman follow juga ya akun Twitter beliau. Di deskripsi komplit linknya ada YouTube, ada Twitter, dan yang lainnya. Dan ini dia bagian berikutnya. Saat semakin banyak Ingon Brotowongso yang ikut bertarung, aku dan Mas Jagat segera memasuki pertarungan dan menghabisi satu persatu makhluk yang berada di sekitar kami. Itu bagus Danan, ucap Cahyo. Aku penasaran, skuad apa Mas Jagat kalau dia bertarung dengan pusaka yang sebenarnya, ucapku. Seolah merespon ucapanku, Mas Jagat mengambil posisi berhadapan dengan Basedo dan bersiap menerima serangannya. Merasa kesal serangannya tidak ada yang berhasil melukai kami, Basedo seperti membacakan sebuah ajian yang membuat tangannya menghitam. Lengannya seperti berubah menjadi sisik ular dan bersiap menyerang kami. Awas, ada racun di serangan itu, teriak Pale. Tapi Mas Jagat terlihat begitu tenang. Ia membacakan sebuah mantra pada keris Raga Sukma yang membuatnya bercahaya. Persis seperti yang digunakan pendekar Daryana saat melatihku dulu. Belum sempat menghunuskan serangan itu kepada kami, cahaya keris Raga Sukma yang digenggam Mas Jagat sudah melesat lebih dulu menusuk jantung Basedo. Sebaliknya kini gantian Mas Jagat yang menyerang, menebas lengan di hadapannya. Seketika sebuah keris hitam terjatuh di tanah bersama lengan yang menggenggamnya. Brengsek! Basedo terlihat kesakitan dengan luka di jantungnya. Namun, kami tahu serangan itu tidak cukup untuk membunuhnya. Keren Mas Jagat! Teriak Cahyo. Aku pun terkagum-kagum dengan serangan itu. Namun, tidak ada waktu untuk itu. Berbagai Ingon sudah bersiap mengincar kami. Pak Alek sudah bersiap dengan geni baralokanya. Setidaknya api itu bisa mengurangi sebagian makhluk yang berasal dari arwah manusia. Basedo terlihat murka. Ia menggunakan ilmu kekuatan untuk menghentikan pendarahan pada lengannya, memungut kerisnya, dan menyelimuti tubuhnya dengan asap yang kuduga mengandung racun di dalamnya. Biar Pak Le saja, ucap Pak Le yang merasa lebih mampu mengatasi permasalahan racun gaib. Tepat sebelum serangan mereka beradu, tiba-tiba sebuah banaspati meledak di hadapan mereka bersama kehadiran sosok makhluk yang sangat ingin kami hindari, Ki Jaran Rundra. Raden Sarwokusumo, dia di sini! Kita mundur dulu, teriakku. Saat itu juga kami berlari ke arah mes, menjauhi Ingon Raden Sarwokusumo. Kami belum siap menghadapinya. Ilmunya yang mampu membuat sukma kami terpisah, membuat kami harus mencari strategi lain untuk melawannya. Raden Sarwokusumo, cucu Raden Jarga, ucap Basedo menyambut kedatangan Raden Sarwokusumo. Bagus kalian ada di sini. Semua ilmuku ada untuk menghabisimu dan seluruh keluargamu, ucap Raden Sarwokusumo. Tak butuh waktu lama, seperti sudah menunggu saat ini, Raden Sarwokusumo mencabut kerisnya dan menyerang Basedo. Kekuatan hitam saling bertemu dan beradu hingga beberapa kali tubuh mereka terpental. Aku kembali ke ragaku, dan saat Dirga sadar, ia segera berlari ke depan pintu, menyaksikan apa yang terjadi di depan. Danan, ku kembalikan dulu kerismu, ucap Mas Jagat yang segera mencari tempat untuk duduk, menyandarkan tubuhnya. Sepertinya serangan tadi banyak menguras tenaganya. Pak Le, dulu dari dalam kami bisa melihat kondisi di luar melalui jendela. Kenapa sekarang tidak bisa? Kira-kira Pak Le tahu? Tanyaku. Pak Le juga merasa ada yang aneh. Isi rumah ini yang dibatasi dinding kayu, seperti berada di alam lain. Jauh berbeda dengan di luar sana, jelas Pak Le. Mungkin saat kamu kesini dulu, ada kekuatan yang menghubungkan kedua alam ini. Namun sekarang karena kekuatan itu sudah menghilang, hanya pintu ini satu-satunya yang menghubungkan alam di luar
dan alam di dalam mes ini. Cukup membingungkan. Namun aku sedikit mengerti. Mungkin keberadaan sisi dalam rumah ini yang ternyata berada di alam lain membuat tempat ini tidak dapat diserang oleh ilmu hitam. Biar saya coba. Kalian beristirahatlah dulu, ucap Mas Jagat yang sudah merasa sedikit pulih. Mas Jagat mau mencoba apa? Tanya Cahyo. Saya coba hubungkan jendela bangunan ini untuk melihat keadaan di luar. Mungkin di sini aman, namun kita tidak tahu sampai kapan. Jelasnya. Mas Jagat bisa? Tanyaku. Walah, Pak Deku ini kan spesialis nolongin roh orang yang tersesat di alam lain. Soal lintas dimensi belum ada orang lain yang lebih ahli dari Pak D, jawab Dirga. Kali ini aku semakin kagum dengan Mas Jagat. Cahyo pun segera menoleh ke arahku dengan mata yang sedikit kesal. Coba kamu kenal Mas Jagat dari lama, kita pasti gak akan kebingungan waktu masuk ke Jagat Skoro Demit, ucap Cahyo dengan mata yang menatap ke arahku. Mendengar ucapan Cahyo, Mas Jagat segera menoleh. Jagat Skoro Demit? Itu sih lain cerita. Bisa gak balik saya kalau ke sana? Ucap Mas Jagat dengan ekspresi yang cukup kaget. Sepertinya ia penasaran dengan ucapan Cahyo. Namun ia memilih untuk menyimpan pertanyaannya sampai semua masalah beres. Hampir semalaman kami menunggu di tempat ini. Tidak ada satupun serangan yang berhasil masuk ke tempat ini. Aku dan yang lain bergantian berjaga agar ada waktu untuk istirahat saat pertempuran berikutnya. Ini berarti kita nunggu sampai ada yang kalah di antara salah satu dari mereka, Pak Lek? Tanyaku. Pak Lek menggeleng. Kita awasi terus. Kekuatan di belakang mereka sangat besar. Belum tentu tempat ini bisa bertahan. 1 malam telah berlalu. Aku mencoba mengintip dari pintu rumah menyaksikan apa yang terjadi di luar. Kali ini bukan hanya Mbah Sedo dan Raden Sarowo Kusumo, tapi sudah ada beberapa orang pengikut yang saling beradu ilmu. Aku mengingat salah satu orang di belakang Mbah Sedo adalah seseorang yang bertarung melawan Darminto dan Girman di desa Mboim. Duh, sudah siang bukannya selesai malah tambah banyak, keluhku. Iyo Nan, itu tanah di depan sudah menghitam. Sudah banyak ilmu hitam yang jatuh di sana, lanjut Cahyo. Malam kembali datang, dan pertempuran mereka belum juga selesai. Kami mulai khawatir logistik kami tidak akan cukup untuk bertahan bila pertempuran ini berlanjut lebih lama. Bimo, Danan, Cahyo, kesini, panggil Mas Jagat. Kami segera berkumpul ke ruang depan, menuruti panggilan Mas Jagat. Saya sudah selesai. Siap-siap setelah malam ini, kita akan melihat apapun yang terjadi di luar jendela mes ini, ucap Mas Jagat. Kami mengangguk, menandakan siap menyaksikan apa yang terjadi di luar dengan lebih jelas. Seperti membacakan bait terakhir sebuah mantra, Mas Jagat menutup ajiannya dan seketika suara ribut terdengar di sekitar kami. Dari jendela mes berkali-kali terlihat kilatan yang berasal dari ledakan. Pade, bisa ada sebanyak itu Banaspati yang beradu, ucap Dirga kaget. Puto, siluman ular, Kijaran Rundra yang kali ini membawa pasukannya. Sebanyak apa pusaka yang mereka punya? Tanya Cahyo. Raden Anjar dan Nyai Kanjeng yang mendengar suara ricuh ini segera keluar dari kamar dan menghampiri mereka. Ini perang santet. Bukan, ini perang ilmu hitam. Dulu ini pernah terjadi dan nyawa warga satu desa lenyap hanya karena pertarungan keji ini, ucap Raden Anjar. Dulu kami lakukan ini untuk membela harga diri keluarga. Sekarang kami sadar ini adalah hal yang benar-benar bodoh, lanjut Nyai Kanjeng. Pak Le yang sedari tadi memperhatikan perang santet ini seolah mengetahui sesuatu. Broto Wongso, abdi keraton Rawa Ulo, dan saudara kalian, abdi keraton Alas Demit, ucap Pak Le. Mereka hanya orang-orang bodoh yang termakan tipu daya iblis. Entah siapa yang menang dan kalah. Tidak ada yang akan lolos dari siksaan setan-setan itu setelah mati. Ucapan Pak Le benar. Kekuatan sebesar ini hanya mereka memiliki sesaat. Pada akhirnya mereka akan membayar pengabdiannya selamanya di neraka bersama iblis tempat mereka mengabdi. Raden Anjar, dulu perang ini berakhir berapa lama? Tanya Cahyo. 17 hari, sahut Raden Anjar dengan cepat. Cahyo terlihat cukup kaget mendengarnya. Lah piye iki? 17 hari. Persediaan kita tidak akan cukup, keluh Cahyo.
Ucapan Cahyo benar. Kami harus mencari cara untuk menambah persediaan logistik kami, atau cara lain ikut campur dalam pertempuran gila itu. Kita tunggu Nyi Sendang Rango sampai batas logistik kita habis. Semoga beliau benar-benar datang, ucap Pak Le. Dia pasti datang, Pak Le. Kalaupun dia tidak menepati kata-katanya, pasti terjadi sesuatu di sana, ucapku. Hari berjalan semakin larut. Tidak ada satupun dari kedua terah yang mengalah. Sudah cukup banyak korban dari kedua belah pihak yang mati dengan cara tidak wajar. Ada yang mati dengan kepala yang terpisah jauh dari badannya. Ada yang tubuhnya menghitam gosong seperti terbakar. Ada juga yang mati dengan seluruh darahnya habis keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Melihat hal itu, aku benar-benar kesal dan ingin segera keluar dari tempat ini untuk menghentikan mereka. Sayangnya kemampuanku jauh dari cukup. Tepat pada lewat tengah malam, tiba-tiba suara pertempuran menjadi hening. Namun samar-samar aku merasakan perasaan bahaya yang membuatku tidak bisa tenang. Perasaan ini seperti saat aku bertemu sosok Ludruk Ireng dulu. Kami semua yang merasakan perasaan ini mengambil posisi masing-masing untuk mengintip apa yang terjadi di luar. Terlihat Trah Darmo Wiloyo terpukul mundur oleh kemunculan sesosok kakek tua yang terlihat lebih tua dari Mbah Sedo, namun dengan bentuk tubuh yang lebih kuat. Enggak mungkin itu manusia. Dia bahkan lebih gila dari Ludruk Ireng dulu, ucapku pada Cahyo. Bener Nan, tapi itu siapa ya? Tanya Cahyo. Belum sempat menjawab, kakek itu melihat keberadaan tempat ini dan mengarah ke arah kami. Sepertinya mundurnya Trah Darmo Wiloyo mengakibatkan mereka mengalihkan targetnya kepada kami. Nan, dia kesini Nan. Jangan bilang dia bisa menembus tempat ini, teriak Cahyo. Kakek itu berlari semakin cepat dan menerjang tempat ini dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Danan, Jagat, baca ajian pelindung, teriak Pak Le dengan panik. Dengan sekali hembasan, seketika bangunan tempat kami berlindung hancur dan mulai roboh. Sekat pemisah dimensi yang ada di bangunan ini pun menghilang seketika dan membuat seluruh ilmu hitam yang berada di sekitar bangunan ini mulai mengincar kami. Beruntung, pelindung yang kami buat berhasil menjaga semua manusia yang ada di sini. Tika, Ajeng, Raden, Nyai Pak Gito, ke arah sini, kita harus keluar, teriak Dirga, yang segera mengevakuasi mereka bersamaan dengan runtuhnya mes ini. Kemarikan melanda setiap dari kami, dan secara bersamaan mengambil posisi, mengelilingi mereka yang tidak bisa bertarung. Siapa kau? Apa maumu? Tanyaku pada sosok yang dengan mudah menghancurkan mes tempat kami berlindung. Aku Brotowongso, ucapnya dengan tenang seolah tidak takut dengan apapun. Dia adalah leluhur Trah Brotowongso yang hidup ratusan tahun. Sebelumnya, aku tidak percaya bahwa dia benar-benar masih hidup, ucap Raden Anjar. Mendengar penjelasan Raden Anjar, kami tidak banyak bertanya dan bersiap menghadapi bahaya besar ini. Dua anak kecil itu, Nyai Kanjeng dan Raden Anjar, mereka keturunan Damar. Mereka tujuan kita, jelas Mbah Sedo kepada gurunya itu. Benar-benar tanpa ucapan apapun, tiba-tiba Nyai Kanjeng memelototkan matanya seolah merasa kesakitan. Pak Le, teriakku yang segera direspon dengan mengirimkan geni baraloka pada Nyai Kanjeng untuk menghentikan serangan Ki Brotowongso itu. Mengetahui serangannya gagal, Ki Brotowongso maju sendiri dengan membawa sebuah pasak kayu tajam, seolah bersiap menusukkan ke tubuh Nyai Kanjeng. Cahyo dengan spontan memanggil kekuatan Wanasura dan menghadangnya. Namun dengan satu sapuan, Cahyo terpental jauh dan terjatuh dengan darah yang keluar dari mulutnya. Cahyo! Teriakku yang khawatir dengan keadaannya, namun aku harus menghadang Ki Brotowongso yang terus menyerang. Beruntung Ki Brotowongso berhenti dengan serangan keris yang dilempar oleh Dirga yang ia kendalikan setiap Ki Brotowongso mencoba menyerang. Aku pun segera menghalangi Ki Brotowongso dengan tebasan dari keris Raga Sukma. Pak Le, Danan, Tika, itu Tika! Teriak Cahyo yang sedang berusaha berlari menghampiri kami. Sekilas aku menoleh, namun terlambat. Tanpa ada yang sadar, tubuh Tika tertarik oleh sebuah kekuatan yang berasal dari Ki Jaran Rundra. Pak Gito yang mencoba menahannya terpental dengan luka yang cukup serius. Setidaknya tujuan kita tercapai. Satu, untuk mencegah anak haram ini mewarisi Trah Darmo Wiloyo, ucap Raden Sarwakusumo tanpa wujud yang terlihat. Aku bersiap menghentikan mereka. Namun sebuah tendangan dari Ki Brotowongso membuatku terpental dengan luka yang cukup serius.
Janan, fokus pada lawanmu, biar aku yang menyusul Tika. Teriak Mas Jagat yang segera melebarkan celah dimensi yang dibuka oleh Kijaran Rundra. Terlalu bahaya untuk Mas Jagat bila memasuki celah itu dengan kondisinya sekarang, hingga aku memutuskan untuk melemparkan keris raga sukmaku padanya. Mas Jagat, bawa ini! Teriakku sembari melemparkan kerisku yang ditangkapnya bersamaan dengan tertutupnya celah dimensi itu. Aku segera kembali menghadapi Ki Brotowongso, dan tiba-tiba Dirga berdiri di hadapanku. Mas, tanpa keris raga sukma terlalu berbahaya melawan makhluk itu, ucap Dirga yang terlihat mengkhawatirkanku. Dirga, kalau tanpa pusaka itu kita tidak bisa apa-apa, berarti kita memang tidak pantas memiliki pusaka itu. Jawabku mengulang perkataan almarhum bapak kepadaku dulu. Dirga tidak mengerti, namun dia masih tetap bisa mencerna perkataanku. Ayo Nan, 4 lawan 2. Kalau kalah sih malu-maluin. Yang diincar Dharma Wiloyo hanya Tika, berarti saat ini kita berkonsentrasi pada Tra Brotowongso ini, ucap Cahyo. Aku membacakan sebuah mantra pada kepalan tanganku yang membuatnya sedikit bercahaya dan berlari ke arah Ki Brotowongso. Cahyo pun membacakan ajian penguat raga dan menggabungkannya dengan kekuatan Wanasura. Pak Lek memperbesar geni Baraloka dan menyebarkannya di sekitar kami dengan maksud kami siap menggunakannya kapanpun. Pukulan Cahyo beradu dengan Ki Brotowongso. Kali ini ia terpental, namun tidak seperti tadi. Saat perhatiannya terpecah, aku menghembuskan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh dari kepalan tanganku. Sepertinya kali ini seranganku berdampak padanya. Basedo yang melihat hal ini segera masuk ke dalam pertempuran, namun Kris Dirga menghalaunya, sementara Pak Lek membaca mantra pembakar untuk membuat jarak di antara mereka. Kami seolah bisa mengimbangi mereka berdua, namun kami tahu Ki Brotowongso masih menyimpan kekuatannya. Dirga, biar kuajarkan sedikit mengendalikan pusakamu itu, ucapku sembari menghalau serangan Ki Brotowongso. Dirga menoleh dan sedikit membagi konsentrasinya. Manusia memiliki 4 sukma: roh, nafsu, cahaya, dan kolbu. Coba tanamkan sebagian pada pusakamu. Dengan begitu kamu bisa mengendalikannya layaknya bagian tubuhmu. Jelasku. Dirga cukup bingung, namun sepertinya ia terus mencoba. Aku membiarkan dulu, sementara terus mencoba melawan musuh di depanku. Sudah cukup, teriak Ki Brotowongso yang mulai kesal. Ucapannya terdengar ke seluruh hutan bersamaan dengan kekuatan hitam yang meluap dari tubuhnya. Saat itu juga seluruh ingon yang terikat dengan jimat di tubuh mereka muncul dari kabut hitam dan berdiri di belakang mereka layaknya pasukan yang siap melumat habis kami. Bersamaan itu tiba-tiba Jagat muncul dari kabut itu sambil menggendong Tika. Tika, teriak Nyai Kanjeng yang segera menjemputnya. Lah, Mas Jagat, cepet banget, tanya Cahyo. Cepet gundulmu, saya sama Tika sudah 3 hari di alam sana. Beruntung saya lihat kabut hitam yang mirip di rumah Raden Anjar dan bisa muncul di sini lagi, jelasnya. Kedatangan Tika bersamaan dengan kembalinya Kijaran Rundra dan Raden Sarwakusumo. Kini mereka bermaksud membunuh Tika dengan tangannya sendiri. Namun Raden Anjar menghadang mereka dan menatap Raden Sarwakusumo. Sepertinya ada benturan kekuatan di antara mereka yang membuat Raden Sarwa tertahan. Minggir Raden, aku tidak mau jika harus ikut membunuhmu, ucap Raden Sarwakusumo. Kalau begitu, tinggalkan tempat ini. Kalian tidak kuizinkan menyentuh mereka selama aku masih hidup, jawab Raden Anjar. Sayangnya, begitu selesai mengucapkan itu, tiba-tiba cemeti Kijaran Rundra sudah menebas tubuh Raden Anjar hingga darah bermunceratan dari tubuhnya. Kukabulkan, balas Raden Sarwakusumo tanpa ragu. Raden Anjar yang terluka tidak mau menyerah. Ia meraih pusaka kalung di tubuh Kijaran Rundra dan membacakan mantra pendek hingga pusakanya terpecah. Aku yang memberikan semua pusaka itu padamu. Kini aku mencabut berkah kepemilikan atas itu semua, ucap Raden Anjar dengan luka yang terus bertambah dari tubuhnya. Raden Anjar menahan rasa sakitnya dan berkali-kali membacakan mantra di mana di tengah mantra itu terdapat nama-nama berbagai pusaka. Sepertinya itu adalah pusaka yang selama ini pernah ia miliki. Tepat saat mantra itu ditutup,
serangan Ki Jaranrundra terhenti. "Brengsek, kau tahu apa akibat atas perbuatanmu?" ucap Raden Sarwokusumo. Raden Anjar tersenyum dengan darah yang menetes dari mulutnya. "Ingonmu bebas. Kini mereka akan meminta bayaran atas ikatanmu." Itu adalah ucapan terakhir Raden Anjar sebelum terjatuh ke tanah. Mas Anjar!" teriak Nyai Kanjeng yang segera menahan tubuh Raden Anjar yang terjatuh. Tepat saat selesai berkata itu, Ki Jaranrundra menghampiri Raden Sarwokusumo dengan wajah yang beringas. Raden Sarwokusumo terlihat ketakutan. Ia mencabut kerisnya, namun tidak ada kekuatan apapun yang muncul dari pusaka itu. Ia mengusap cincinnya, namun tidak ada apapun yang terjadi. Jangan pergi, kamu itu peliharaanku!" teriaknya dengan putus asa, namun Ki Jaranrundra tidak peduli. Setelahnya, yang terlihat hanya Ki Jaranrundra yang membebaskan cemetinya ke leher Raden Sarwokusumo hingga kepalanya terpisah. Tidak berhenti sampai di situ. Ki Jaranrundra tidak membiarkan roh Raden Sarwokusumo pergi dan malah memakannya dengan brutal. "Danan, kita menjauh!" ucap Alek yang mulai merasakan bahaya lagi. Setelah kehilangan tuannya, Ki Jaranrundra yang merupakan Ingon berumur ratusan tahun berteriak dengan suara yang mengerikan. Dia adalah makhluk pemakan sukma. Keberadaan berbagai macam roh dan Ingon yang berseliweran di tempat ini membuatnya menjadi tak terkendali. Ki Jaranrundra memakan satu persatu roh siluman ular yang dipanggil oleh Basedo. Ia bertarung dengan buto bertubuh hitam. Namun pertarungannya cukup singkat saat Ki Jaranrundra menemukan titik sukmanya dan memakannya. Basedo terlihat panik. Ia meninggalkan pertarungan kami dan bermaksud menghentikan Ki Jaranrundra. Sayangnya, setelah memakan sukma sebanyak itu, ia menjadi bertambah kuat dan merepotkan Basedo. Melihat itu, Ki Brotowongso pun murka. Ia membakar dirinya dengan kekuatan hitam, melompat ke arah Ki Jaranrundra, mencekek lehernya dan membantingnya ke tanah. Ia membacakan sebuah mantra yang membuat tangannya menghitam dengan kuku tajam dan menusukkan tangannya ke tubuh Ki Jaranrundra berkali-kali hingga makhluk itu menghilang. "Cahyo, sekuat itu makhluk yang kita lawan," ucapku. Cahyo menelan ludah dan sedikit gentar melihat hal itu. Tanpa adanya Raden Sarwokusumo, seluruh Trahdharma Wiloyo mundur. Namun sebagian dari mereka tidak selamat dari kejaran Ingon Brotowongso. "Kita sudahi ini!" teriak Ki Brotowongso yang sudah siap menghabisi kami. Tubuhnya tak lagi menyerupai manusia. Kini tubuhnya penuh dengan sisik ular dengan kekuatan hitam yang mengalir tanpa henti. Saat itu, tanpa kami sadari, Cahyo sudah terpental. Kulit Mas Jagat menghitam seperti terkena racun. Dirga terlihat terjatuh di tanah dengan luka yang tidak sedikit, dan aku terlempar dengan berbagai luka cakaran yang dalam. Kini tinggal Pak Le yang berada di sana dengan mengandalkan geni baralokanya. Sayangnya itu juga tidak berlangsung lama. Seketika Pak Le terbatu, memuntahkan darah dengan setiap kekuatan yang ia tahan hingga ia ikut terpental. Ki Brotowongso dan Basedo menghampiri Tika dan yang lainnya. Kini tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Namun saat tangan Ki Brotowongso bersiap meraih Tika, sebuah kekuatan membuatnya melompat menjauh. Tika mengeluarkan sebuah cincin dengan batu hitam, sebuah pusaka peninggalan keluarga Dharma Wiloyo. "Pusaka apa itu, Sedo?" tanya Ki Brotowongso. "Itu hanya pusaka biasa. Ia hanya menyimpan Ingon. Aku tidak pernah melihat kemampuannya selain itu," jawab Mbah Sedo. Sepertinya ia juga tidak tahu kekuatan benda yang dimaksud Ki Brotowongso. Mendengar hal itu, Ki Brotowongso maju lagi, dan kali ini benar-benar siap menghabisi mereka. Namun kali ini hujan menetes dari langit. Kemunculan sesosok makhluk menahan serangan Ki Brotowongso. Tangan hitam Ki Brotowongso tertahan dengan gemulainya tangan cantik seseorang yang muncul dari rintikan air di depannya. "Nyi Sendang Rangu, itu Nyi Sendang Rangu," ucapku dengan penuh semangat. Aku memaksakan diriku untuk berdiri dan menghampiri mereka. Terlihat setiap serangan Ki Brotowongso terhalangi oleh selendang Nyi Sendang Rangu. "Pak Le, Mas Jagat,
teriak Cahyo yang khawatir dengan racun di tubuh Mas Jagat. Dengan sigap Palek mengeluarkan keris pusakanya, menorehkan jarinya, dan meneteskan darahnya ke keris itu hingga darahnya berubah menjadi nyala api. Tetesan darah api itu jatuh ke tubuh Mas Jagat. Seketika seluruh racun dan luka gaib di tubuh Mas Jagat kembali pulih. Palek menoleh ke arah Raden Anjar, bersiap melakukan hal yang sama untuk dirinya. Namun semua sudah terlambat. Tatapan mata Raden Anjar sudah kosong, seolah tidak lagi bisa menampung jiwanya. "Palek, Raden Anjar?" tanyaku. Palek menggeleng dengan wajah sedih. Aku mengerti maksudnya, dan saat itu juga aku menitikkan air mata. Kini Raden Anjar berada di penghujung nyawanya. Ia berada di perbatasan hidup dan mati, di mana surga tidak mungkin menerimanya dan neraka tidak siap untuk ia sambut. Kami membacakan doa untuk menenangkan Raden Anjar sementara Nyi Sendang Rangu menahan setiap serangan Ki Brotowongso. Tetesan hujan yang dibawa Nyi Sendang Rangu ternyata mampu menenangkan roh dan ingon yang dibawa oleh Terah Brotowongso, sehingga mereka menghilang satu persatu. "Tika, cincin batu hitam itu bukan pusaka untuk menyimpan ingon. Itu adalah pusaka yang bisa menghapus darah hitam dari manusia," ucap Nyi Sendang Rangu. Kekuatannya tidak menghapus dosanya. Dia masih mempertanggungjawabkan dosa-dosanya dengan hukum Sang Pencipta. Setidaknya bukan lagi atas kuasa makhluk tempatnya mengabdi sebelumnya. Aku tertegun mendengar ucapan Nyi Sendang Rangu. Ada pusaka yang mampu melakukan hal seperti itu. Caranya bagaimana, Nyi? Tika nggak tega melihat Raden Anjar seperti ini, tanya Tika. "Doa. Pusaka itu hanya akan berguna jika ada seorang Terah Darmo Wiloyo yang masih murni, mengampuni, dan mendoakan saudaranya yang sudah bertobat. Itulah tujuanku dan Basarjo membuat pusaka itu atas titipan Mbak Yu leluhurmu," jawab Nyi Sendang Rangu. Mendengar ucapan itu, Basedo seketika memperhatikan kami. Pusaka itu bisa menghapus darah hitam?" ucap Basedo dengan mata yang berbeda dari sebelumnya. "Apa maumu?" ucapku yang segera menghadang Basedo mendekati Tika. "Jika itu titipan Mbak Yu, apa itu juga bekerja untukku?" tanya Basedo memelas. Saat itu juga Ki Brotowongso menghujamkan pukulan yang membuat Basedo terpental. "Jangan pernah berani mengkhianati ratu," ucap Ki Brotowongso. "Tapi Ki, dengan itu saya bisa selamat dari ikatan ini. Saya punya kesempatan bertobat dan tidak harus mencari tumbal untuk menghindari kematian. Saya memilih dosa saya diadili oleh Yang Maha Pencipta daripada selamanya di neraka bersama ratu dan pengikutnya," ucap Ki Sedo yang ternyata selama ini takut dengan kematiannya sendiri. "Tolong Ki, saya takut Ki. Saya ingin mati dengan darah yang sama seperti saya dilahirkan." Ki Brotowongso terlihat murka. Ia menjambak rambut Basedo dan mengangkat wajah Basedo ke hadapannya. "Baik, kalau kau memang begitu ingin mati." Ki Brotowongso mengangkat pasak kayu yang selalu ada di tangannya, menusukkan ke tubuh Basedo. "Jangan Ki, ampun, saya tidak mau mati seperti ini," teriaknya dan menoleh ke arah Tika. "Tika, tolong hapus getih irengsa." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, leher Basedo sudah terpisah dari badannya. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk kami lihat. "Butuh lebih dari ini untuk menghabisi kalian semua," ucap Ki Brotowongso yang segera mengangkat leher kepala Basedo, meminum dan melumuri darah Basedo ke tubuhnya. "Ajian Getih Demit, hati-hati!" teriak Cahyo. Ini adalah ajian yang digunakan dukun yang melawan kami sebelumnya, namun jelas kali ini jauh lebih berbahaya. Seketika tubuh Ki Brotowongso menghilang. Tempat ini dipenuhi oleh asap hitam yang pekat. Bahkan hujan Nyi Sendang Rangu pun tak mampu menghilangkannya. Ia berinisiatif untuk tetap di sekitar Tika dan menjaganya. Aku merasakan bahaya dari sisi belakang dan segera menghindar. Namun cairan hangat sudah membasahi bahuku yang disusul rasa sakit yang tidak tertahankan. Suara teriakan Cahyo, Mas Jagat, dan Dirga menyusul setelahnya. Aku berteriak sering rasa sakit yang kurasakan. Tidak ada yang bisa kulihat dengan pasti. Tak berapa lama, aku terjatuh secara tiba-tiba
dengan lubang yang sudah ada di salah satu kakiku. Maju lawan aku 1 lawan 1 kalau berani. Jangan bersembunyi seperti pengecut, teriak Cahyo. Sepertinya ia ingin memancing keberadaan Ki Brotowongso dan menjadikan dirinya samsak untuk mengurangi serangan Ki Brotowongso pada kami. Cahyo, jangan bodoh, teriakku. Tidak ada cara lain, aku harus memisahkan sukmaku. Namun aku baru sadar, kerisku masih ada di tangan Mas Jagat. Samar-samar aku mendengar suara berbisik. Itu seperti bacaan sebuah mantra. Aku tahu, itu suara Pak Le. Namun aku belum pernah mendengar mantra itu sebelumnya. Tak lama setelahnya terdengar suara teriakan Ki Brotowongso yang diikuti hilangnya asap hitam secara perlahan. Dengan menahan semua lukaku, tiba-tiba aku melihat Ki Brotowongso terbakar api hitam dari setiap luka yang tergores di tubuhnya. Pak Le, itu apa Pak Le? Jangan bilang itu ilmu hitam, tanyaku. Pak Le yang masih mengatur nafasnya mencoba menjawabku. Ilmu hitam kundulmu. Ini kekuatan bila hitam keris Sukma Geni yang Pak Le dapat di perjalanan sebelumnya. Dengan mantra tadi, Pak Le bisa memanggil api hitam ke setiap luka yang ditorehkan bila hitam keris Sukma Geni ini, jelasnya. Aku takjub dengan kekuatan itu. Ki Brotowongso terlihat kesakitan dengan luka yang diakibatkan oleh Pak Le. Ia mengamuk dan menyerang kami, tapi belum sempat melangkah. Ia tertahan oleh keris yang mengejarnya. Itu pasti Dirga. Tapi tunggu, itu bukan hanya 1 buah keris, tapi ada 4 keris. Dirga, itu apa? Tanyaku. Kata Mas Danan, manusia memiliki 4 sukma. Sekarang sebagian sukma itu sudah masuk ke keris pusaka ini. Ini hasilnya, ucap Dirga dengan wajah yang senang. Namun terlihat tenaganya tidak tersisa banyak. Mas Jaga di belakangnya sudah bersiap untuk membantu Dirga dengan menyalurkan kekuatannya. Perlahan api yang hangat menyelimuti tubuhku. Aku tahu, ini adalah tetesan api bilah putih keris Sukma Geni milik Pak Le. Seketika sebagian lukaku menutup. Danan, panjul selesaikan semua, perintah Pak Le yang tenaganya terkuras dengan ilmu bilah hitam keris Sukma Geni itu. Aku menangkap keris Raga Sukma yang dilemparkan Mas Jagat dan bersiap maju. Cahyo juga sepertinya sudah pulih dengan ilmu Pak Le. Saat kami berdua maju, hujan turun semakin deras. Nyi Sendang Rangu yang sedang melindungi Tika berkata kepada kami, airku mampu menghubungkan dunia manusia dan dunia roh dan memurnikan dendam. Ingat itu, ucap Nyi Sendang Rangu seolah memberi petunjuk. Seketika aku menoleh pada Cahyo memastikan ia mengerti maksudnya. Wonosuro! Cahyo berteriak sekuat tenaga. Kali ini bukan sosok roh Wonosuro yang merasuki tubuh Cahyo, namun wujud Wonosuro terlihat jelas di hadapan kami. Seekor kera raksasa dengan tubuh yang dihiasi perhiasan kerajaan kini berada di hadapan kami. Selama hujan ini ada, Wonosuro bisa ikut bertarung. Naik Nan, aku tahu rencanamu, ucap Cahyo. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Wonosuro dan melompat bersiap menghujamkan serangan ke tubuh Ki Brotowongso yang sudah melemah dengan api Pak Le. Namun ia masih cukup kuat untuk menghindar. Asap hitam dari ajian getih demit kembali muncul dan menghalangi pandangan kami dengan kemampuan Wonosuro. Kami melompat setinggi-tingginya mencari keberadaan Ki Brotowongso. Dirga, di belakang Pak Le, teriakku yang segera direspon dengan mengarahkan kerisnya ke titik itu. Ki Brotowongso yang sadar segera menghilang. Wonosuro mendarat dan menghempaskan asap hitam itu, namun hanya sementara. Dengan strategi ini, kami bisa membaca kemana serangan Ki Brotowongso, hingga Wonosuro berhasil mendaratkan pukulan ke tubuh Ki Brotowongso. Cahyo membacakan ajian penguat raga, melompat dari tubuh Wonosuro dan menendang Ki Brotowongso tepat di kepalanya. Tak terima dengan serangan itu, Ki Brotowongso kembali mengejar Cahyo dan menusukkan kukunya yang tajam ke tubuh Cahyo. Namun bukan tubuh Cahyo yang terluka, melainkan hanya sarungnya yang ia lemparkan untuk mengelabuhi penglihatan Ki Brotowongso itu. Tak melewatkan kesempatan, aku membacakan sebuah mantra ke keris Rogo Sukmo dan menusukkan kerisku ke tubuh Ki Brotowongso. Sekali lagi,
Aku memisahkan tubuhku dengan sukmaku dan menusukkan wujud gaib keris raga sukma ke sisi lain dari tubuh Ki Brotowongso. Wonosuro yang melihat sukmaku sudah terpisah segera mengambil tubuhku dan melompat ke atas. "Dirga, di sini!" teriakku. Seolah merespon ucapanku, keris dirga yang terbagi menjadi 4 wujud itu berkumpul dan menghujamkan diri ke tubuh Ki Brotowongso. Saat itu juga, asap hitam menghilang. Darah hitam bermunceratan dari setiap luka yang kami tujukan ke makhluk yang lebih menyerupai demit daripada manusia itu. "Tidak, aku tidak mau mati!" teriaknya dengan gemetar dan terjatuh ke tanah. Saat mencapai akhir batasnya, raut wajah sombong Ki Brotowongso berubah menjadi memelas. Tolong Nyi, biarkan aku jadi pengikutmu, tapi biarkan saya hidup," ucapnya sambil merayap di tanah meminta pertolongan. Nyi Sendang Rangu berjalan mendekat ke arahnya di tengah derasnya hujan. Saat mendekat ke arahnya, wajah dan tubuh Nyi Sendang Rangu berubah menghitam, menua dengan penuh porok dan luka. Matanya menghitam dengan darah yang terus mengalir tanpa henti. Ki Brotowongso seketika tertegun, tak mampu menatapnya. Tubuhnya kaku, matanya terus melotot, seolah tidak siap untuk mati. Namun darahnya terus mengalir hingga akhirnya tidak ada reaksi dari tubuhnya. Aku terbaring di atas tanah, melampiaskan lelahku di bawah guyuran air hujan Nyi Sendang Rangu. Wonosuro berteriak dengan keras, memamerkan kekuatannya yang mengakibatkan semua makhluk di sekitar hutan ini menjauh. Cahyo masih berbaring dengan nyaman di pundak Wonosuro, sementara Dirga sudah tidak sadar kehabisan tenaga dan terbaring di pangkuan Mas Jagat. Pak Alek berjalan ke arah Tika, mendekatinya dan melihat Raden Anjar sudah beristirahat dengan tenang dengan doa dari Tika. "Nyi Sendang Rangu, jangan pergi dulu ya. Saya mau menikmati hujan ini dulu," ucapku. "Iya, kalau ngerasain hujan ini rasanya bentar lagi bakal ada demit kakek tua yang muncul terus nendang tiba-tiba," ucap Cahyo yang sepertinya juga kangen dengan Eyang Widarpa. Aku dan Pak Alek tertawa mendengar ucapan Cahyo. "Maafkan kami ya Nyai. Ajeng, kami tidak bisa menyelamatkan Raden Anjar," ucap Mas Jagat. Ajeng menggeleng. Ia menangis, namun sepertinya ia cukup tenang saat melihat ayahnya meninggal tanpa terikat dengan darah hitamnya lagi. Aku menyudahi istirahatku dan menghampiri Nyi Sendang Rangu. "Nyi, terima kasih banyak. Tanpa Nyi Sendang Rangu mungkin kami sudah mati," ucapku. "Jangan remehkan perlindungannya Maha Pencipta. Tanpa aku pun jika ia berkehendak kamu pasti selamat," balasnya. Wonosuro sudah kembali menghilang dan Cahyo menghampiri kami. "Nyi, kalau suatu saat Danan butuh bantuan, apa Danan bisa manggil Nyi Sendang Rangu lagi?" ucap Cahyo dengan polosnya. "Aku tidak terikat perjanjian dengan manusia manapun. Aku tidak akan muncul walau kamu membaca mantra itu lagi," jawab Nyi Sendang Rangu. Aku sudah tahu itu. Sebelumnya, memang Nyi Sendang Rangu akan menjawab seperti itu. Aku sudah mencoba sebelum bertemu Nyi Sendang Rangu dan tidak ada siapapun yang terpanggil. Ia memang tidak ada hubungan darah maupun perjanjian denganku, tapi dengan bantuannya, sekali saja, aku sudah sangat berterima kasih. "Tapi apa mungkin kita bisa bertemu lagi?" tanyaku yang berharap suatu saat bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Aku akan mengawasi Tika dari jauh. Dan lagi pula kalian masih memiliki selendang pemberian Raden Anjar. Dan kalian sudah tahu kediamanku. Jika beruntung, mungkin kita bisa bertemu, jawab Nyi Sendang Rangu. Dan satu lagi, seandainya ada kejadian yang menempatkan diri kalian di posisi hidup dan mati, tidak ada salahnya mencoba membaca mantra itu lagi. Ucapan terakhir Nyi Sendang Rangu itu benar-benar membuatku tenang. "Nyi, terima kasih," ucap Tika sambil menggenggam selendang Nyi Sendang Rangu. "Bimbing ibumu ya. Sekarang ada Ajeng. Kamu gak akan kesepian lagi. Darmo Wiloyo memang hanya nama, namun darah yang mengalir di tubuhmu tetap memiliki maksud. Kejadian yang dialami Raden Anjar dan Raden Sarwokusumo pasti sudah diketahui anggota keluarga yang lain. Seharusnya mereka sudah bisa menentukan akan mengikuti jalan hidup siapa," jelas Nyi Sendang Rangu. Hujan perlahan mulai mereda. Rintik hujan
perlahan menjadi buih-buih air bersamaan dengan datangnya matahari pagi. Setelah memulihkan tenaga, kami menguburkan dengan layak semua jasad korban perang ilmu hitam semalam di tanah yang layak dan segera keluar meninggalkan hutan ini dengan mobil Mas Jagat. Beruntung mobil Nyai Kanjeng masih berada di mulut hutan dengan aman. "Mas Gito, mampir tempat makan dulu ya, lapar. Di dekat terminal ada warung lesehan, sekalian numpang mandi," ucap Cahyo sambil melaju motornya. "Walah Jul, biasanya mandinya nunggu diseret kliwon dulu," ledek Pak Le. "Hehe, serius Pak Le, lapar," balasnya. Menuruti permintaan Cahyo, kami pun berhenti di warung lesehan dekat terminal. Pemandangan sawah di warung ini cukup membuatku sedikit terkantuk. "Nyai Kanjeng habis ini kembali ke kota?" tanya Cahyo. Nyai Kanjeng menggeleng. Rupanya semalam mereka sudah memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Gito dan hidup sederhana di sana. "Saya mau mulai usaha kecil-kecilan saja Mas, Nyai Kanjeng. Maksud saya, Danastri mau membantu saya. Kami juga mau menikah secara resmi," ucap Gito malu-malu. Mendengar ucapan itu, mataku yang terkantuk seketika terbuka. "Yang bener Nyai Kanjeng?" tanyaku. "Panggil Bu Astri saja. Sepertinya hidup sederhana seperti kalian jauh lebih menyenangkan." "Mungkin saya masih harus belajar untuk melakukan pekerjaan rumah. Mudah-mudahan Mas Gito bisa sabar," jawab Nyai Kanjeng. "Nanti Ajeng bantuin Bude. Ajeng udah pintar urusan gituan," potong Ajeng. "Tika juga, urusan rumah pasti beres," lanjut Tika. Aku cukup senang dengan rencana mereka. Semoga saja setelah ini mereka bisa hidup lebih tenang, walau tanpa kekayaan sebanyak yang mereka miliki sebelumnya. "Pak Le, Mas Danan, dan Mas Cahyo habis ini mau kemana?" tanya Tika. "Mau main ke desa Windu Alit. Sudah janji sama Dirga," jawabku yang dibalas dengan anggukan semangat oleh Cahyo. "Asik, habis itu mampir ke tempat Dirga ya. Siapa tahu ada cerita dari bapak ibu yang bisa membantu Mas Dana dan Mas Cahyo," ucap Dirga. "Iya Mas, sekalian kampung tempat tinggal Dirga bersebelahan dengan pabrik tahu milik seseorang yang bernama Putra. Nanti saya traktir tahu sepuasnya lengkap sama sambelnya," ucap Mas Jagat. "Duh, jadi ndak sabar aku," jawab Cahyo. "Nanti saya kenalin sama yang namanya Ningsih," lanjut Mas Jagat. "Ningsih yang rasukin Tika?" tanya Tika. "Bukanlah, Ningsih yang ini lebih cantik," jawab Mas Jagat dengan tawa kecil yang cukup mencurigakan. Kami menghabiskan siang itu dengan perbincangan ringan sebelum akhirnya memisahkan diri. Kejadian ini sedikit membuka mataku bahwa ada entitas-entitas di luar sana yang menggunakan sosok-sosok yang menggelapkan mata untuk menjerumuskan manusia untuk jatuh dalam dosa. Sebuah kesaktian, kekayaan, dan tahta tidak selamanya menjanjikan kebahagiaan. Namun rasa syukur atas semua yang dimiliki kadang bisa merubah dunia dari cara pandang kita dan menjauhkan dari godaan duniawi. Aku menoleh ke arah Cahyo. Sepertinya dia yang paling tidak sabar untuk kembali ke desa Windu Alit. Dan entah mengapa aku merasakan diri akan menemukan sesuatu di sana. Dan kisah ini selesai, tamat. Terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini hingga selesai. Mohon diambil positifnya saja dan dibuang negatifnya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila kisah ini kurang bisa memenuhi ekspektasi penyimak atau pemirsa. Dan fakta sejarah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.